Baik, saya mulai ya. Saya buka perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum hadir? Ada semua? Kemarin yang sakit udah berangkat? Nadia. Oh, siapa? Oh, Ramadhani. Udah sembuh? Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Sudah. Tadi Pak Milad ada jam? Ada. Bahas apa? Obligasi, kerugian. Ya. Pada bermain itu berarti Bitcoin. Oke. Sebelum saya mulai perkuliahan hari ini, untuk handphone bisa di silent atau enggak di kumpulan di depan. Ya, terus hari ini kita akan pertemuan ke-13 kan, udah 13, tinggal 2 hari lah, 2 minggu lagi. Ya nunggu masih ada 1 minggu lagi, 15 juga. Bentar nunggu. Soalnya di lapangan ternyata problemnya di aplikasinya itu subsidi Pertamina banyak sekali. Ternyata banyak penyalahgunaan. Seperti barcode-nya dipakai orang, nanti subsidinya seseorang itu bakal kehilangan. Nanti mungkin sampai sana udah habis, nggak bisa mengisi lagi. Nah, dari sistemnya itu kan kalian mungkin saya suruh untuk menanyakan problemnya dari masyarakat itu, dari aplikasi Pertamina itu kekurangannya apa, terus dari pendapatnya orang-orang itu nanti solusi dari kalian itu apa gitu. Nanti kalau kalian udah dapat beberapa problem, mungkin bisa jadi tim, nanti majukan proposal penelitian atau kemana gitu. Nanti siapa tahu dipanggil sama Pertamina, panggil sama Pertamina untuk bekerja di sana. Soalnya kalau di lapangan itu dari mereka tidak bisa mengontrol problemnya dari masyarakat itu bagaimana. Itu kemarin ada yang isu katanya kalau Menteri SDM-nya siapa? Tahu? Yang penanggung jawab kota bensin itu siapa? Menteri SDM. Kalau dulu Menteri SDM-nya itu mantan KAI, sekarang itu yang kemarin isunya itu lulus S3 UI yang katanya kena jalur nembak. Menteri Bahlil. Lah, terus kalau Pertamina sendiri itu sektornya itu BUMN. Tapi kalau untuk BUMN itu kan bagi sektor yang menjualkan. Tapi kalau minyaknya sendiri itu yang mengurusi itu Menteri SDM. Makanya dari Menteri Bahlil apa Bahlil? Bahlil itu tiap kali dia melakukan observasi itu tentang penggunaan bahan alam yang ada di Indonesia. Kemarin itu pembuatan seperti kayak pabrik nikel.
terus batu bara dan lain-lain. Terus untuk jas alma maternya udah punya semua? Sudah kan? Soalnya minggu kemarin mau tak rencanakan minggu kemarin saya belum ketemu sama pemiliknya. Soalnya kemarin bertabrakan sama kegiatan Pak Eri di Semarang, jadi nggak bisa melakukan perbincangan problemnya di lapangan itu apa. Sebenarnya problem dari lapangan itu sebenarnya banyak sekali untuk diidentifikasi. Kalau di SPBU sendiri kan sektor kerjasamanya itu banyak, dari segi vendor toilet, terus nitrogen, terus minimarket, terus pengelolaan. Kalau di samping-sampingnya ada NFR-nya seperti kayak ada yang seperti makanan-makanan seperti rocket chicken, itu yang ada yang di samping-sampingnya kan ada yang kerjasama. Terus kalau di modern itu ada yang sambil kerjasama dengan warung-warung tradisional. Itu sektornya banyak sekali. Terus untuk materi kali ini tentang menyusun rencana implementasi teknologi dalam bisnis. Mungkin dari kalian dari berkuliah di bisnis digital di sini mungkin ada yang menyimpan misi untuk memperbaiki sektor teknologi yang kurang. Ada? Mungkin saya pengen belajar bisnis, saya pengen bisnis digital, mau bantu toko kelontong orang tua saya supaya teknologinya makin berkembang dari segi kasir, terus pengelolaan barang, pengelolaan gudang, pengelolaan karyawan, pengelolaan keuangan dan lain-lain. Itu banyak sekali. Kalau berbicara tentang bisnis dan pengembangan teknologi itu tidak ada berhentinya. Mungkin dari kalian bisa menyesuaikan diri untuk perkembangan zaman. Terutama zaman sekarang ini udah ada teknologi AI. Sekarang ini WhatsApp pun ada meta AI ya. Kalian bisa melakukan perbincangan di situ. Kalau mungkin dari kalian yang jomblo atau yang gabut bisa chatting-chatting di situ. Bisa chatting-chatting di situ buat cari teman. Terus kemarin yang videonya yang belum upload udah di-upload? Video call to action-nya? Belum? Dari kemarin Mas siapa tuh? Marcel? Belum? Marcelino. Oke. Terus nanti besok yang kemarin ikut AI Content Creator jangan lupa diikut siapa tahu ada ide menarik. Soalnya kemarin Pak Heri juga sudah mengikuti program yang AI yang buat riset produk itu. Pak Heri bisa mendapatkan ilmu baru ini, dapat website untuk menganalisa riset produk. Ini bisa digunakan untuk mengriset barang yang trending sekarang ini. Tapi dengan aplikasi Bemia ini kan sekarang kalau dari Google kan ada yang namanya Google Trend. Pernah pakai ini? Belum.
Ini yang paling trending topik itu mesti Manchester United. Siapa yang di sini yang MU? Lah. Ini kalian kan bisa searching trending topik yang banyak dicari sekarang ini. Mungkin nggak ada, ganti aja. Dimsum sama lentok. Enggak, ini produknya Google. Sebenarnya brand 24 itu apa? Cabangnya sendiri. Mereka punya tool buat apa? Mengkomplekskan. Banyak sekali seperti produk brand 24, ada banyak sekali yang menyerupai, ada yang sampai itu memberikan keyword yang paling trending itu apa? Itu nanti bisa kalian pelajari nanti mata kuliah selanjutnya tentang CEO, Search Operation Engineering. Nanti kalau sama Pak Heri nanti tak ajarin detail ke CEO. CEO itu banyak sekali seperti halnya gini. Kalian pernah searching di Google terus ini ada rekomendasi seperti ini. Nah, ini juga apa? Keyword untuk pencariannya yang paling banyak itu apa? Ini pun ada tekniknya sendiri. Kalau kalian membuat blog atau WordPress itu ada sendiri. Mungkin kalian ada kalau di bisnis digital itu tidak perlu sebenarnya tidak perlu coding dan lain-lain. Untuk membuat desain website itu ada banyak sekali tool seperti ini, Google Site. Buat website. Kalau biasanya kalian kalau melampirkan Google Business kan menitikkan lokasi usaha kalian kan pasti di sampingnya itu ada menyarankan website perusahaanmu, website tokomu. Lah daripada kalian susah-susah membuat website, kalian bisa membuat Google Site seperti ini. Ini kemarin Mbak Heri mencoba-coba ini. ST3000 aja dikasih websitenya. Ini ada tool-toolnya di sampingnya. Mau susu? Framer ya Pak? Ya sama. Framer, WordPress. Framer yang ini ya. Framer website. Ini ya. Tapi ini bukannya berbayar, free. Gratis Pak. Ada yang berbayar juga Pak. Kemarin di Napoli Iya. Terus untuk desain-desainnya pun ini dari partner ini bisa kalian manfaatkan Bing Image. Ini gambar.
Kalau ini dibatasi 15 pencarian. Oh, ini cuma sebatas apa? Desain, kurang apa? Promptnya itu kurang detail ini. Main prompt ini pun juga ada ilmunya. Kalau di Twitter itu banyak yang dari luar itu nge-share satu kitab prompt. Mungkin dari kalian apa? Mungkin baru butuh waktu akan mempelajari. Tahu prompt kan? Ini buat apa? Mencari apa? Kata-kata. Kalau di AI itu mainnya prompt. Nah, ini lentok versus dimsum. Kalau lentok itu paling banyak itu di kota. Nah, ini resep masakan lentok Tanjung Kudus dan lain-lain. Ini biasanya kalian bisa digunakan untuk sesuatu yang trending di site ini. Apa? Seperti halnya ini. Saya mau menjual lentok sama dimsum, itu lebih tertarik yang mana? Ini kalau dimsum itu rata-rata di seluruh Indonesia favorit apa? Dimsum. Yang paling tinggi itu di daerah khusus ibu kota. Nih, yang paling pesat itu HK Dimsum Kemang dimsum menu dimsum dari Gacuan. Ada ya? Kalau ini lentok cuma di Jawa Tengah. Beda lagi kalau soto Kudus. Masih di bawah dimsum. Ini Kalimantan Barat. Yang paling merah ini yang paling favorit Jawa Tengah. Nah, itu. Ini query terkait ini soto makanan khas, terus tentang cara pembuat soto Kudus dan lain-lain. Kalau query ini paling banyak yang dicari. Kalau kalian membuat website atau blog itu harus query-nya itu mendekati kata-kata ini. Itu. Langsung ke materi kali ini. Tujuannya apa sih menyusun rencana implementasi dalam teknologi dalam bisnis? Kita pasti memerlukan untuk investasi teknologi yang berbuah hasil optimal, di mana rencana teknologi ini diperlukan banyak perusahaan, banyak usaha untuk mengolah misi dan visi dan misi supaya bisa menentukan target dan menghasilkan banyak keuntungan. Mengapa rencana implementasi itu penting? Di mana yang pertama kali yang paling resiko itu meminimalkan resiko dalam bisnis. Mungkin nanti ada mata kuliah manajemen resiko sendiri.
Yang pertama, meminimalkan resiko dan kegagalan. Lah, seperti halnya kalian sebelum membuat membuat inovasi teknologi dalam sebuah usaha, mungkin seperti halnya saya pengen buka usaha ojek online, food online di dapur saya, atau mungkin dari usaha kuliner saya mau saya online kan. Dari merilis aplikasi di online pun, kalau seandainya kalian tidak melakukan rencana, mungkin akan terjadi yang tidak terduga. Kalau di anak zaman sekarang ini artinya itu boncos. Mungkin artinya tahu boncos. Kalau mengiklan itu juga harus menyiapkan dana dulu untuk halnya seperti kayak bersponsor. Mungkin kalian pernah pesan makanan di online, ada yang tulisannya bersponsor? Ada? Bersponsor sama tidak? Padahal saya sudah melakukan filter restoran terdekat, tapi yang paling atas sendiri itu yang muncul bersponsor. Nah, dari sponsor itu, dari pengelola bisnis itu juga perlu yang namanya modal untuk melakukan iklan. Terus selanjutnya, supaya kita dengan beriklan tidak mengalami kerugian, mungkin kalau dari beriklan pun setiap hari tayang pun pihak resto pun harus mengeluarkan beberapa pajak istilahnya pajak dari aplikasinya. Terus apalagi untuk kalian pernah mengalami, mungkin pas waktu dulu sekolah ada inovasi teknologi apa yang banyak kegagalan? Mungkin seperti tadi di SPBU menerapkan setiap pengendara roda 4 dan ke atas itu wajib menggunakan aplikasi My Pertamina atau subsidi untuk menghandle oknum-oknum yang sering membeli pertalite tidak semestinya, terutama mungkin motor Tiger yang tangkinya besar. Itu untuk sekarang ini melarang untuk membeli pertalite. Soalnya itu biasanya tangkinya dibuat untuk kulaan Pertamini. Mungkin dari wilayah kalian Pertamininya masih banyak yang jalan? Toko-toko kelontong? Kalau mereka beli itu biasanya belinya pakai model apa? Ada yang pernah jadi mata-mata? Kalau dulu di Pak Heri itu dari SPBU memberikan waktu untuk pembelian itu di jam-jam tertentu, terutama habis jam 8 malam sampai jam 10 malam. Mereka diperbolehkan membeli pakai jerigen tapi perbandingannya 1:2. 1:2 apa? 2 Pertamax, 1 Pertalite. Yaitu mereka harus membeli Pertamax dulu baru boleh beli Pertalite. Soalnya apa? Yang untungnya paling besar itu sekelas Pertamax atas. Kalau dari Perambatan ini kan ada namanya Pertamax Turbo. Pertamax Turbo itu kalau pembelian SPBU-nya melakukan pembelian yang penjualan terbanyak nanti dapat bonus. Dan juga seperti Pertamina Dex atau Dexlite, ini ada yang tahu? Pernah tahu istilah itu? Mobilnya
Yang Pajero, ada yang punya mobil Pajero? Panas Jowo Jero? Kalau Pajero itu disarankan untuk menggunakan dekslet itu. Kalau dekslet itu SPBU-nya sebening air. Kalau solar kan kuning kecoklatan. Kalau kebanyakan minum solar itu mesinnya itu ada banyak keraknya. Lah itu. Mungkin dari kalian ada yang pernah mengalami, mungkin pernah berinovasi teknologi tapi mengalami kegagalan. Di rumah mungkin ada, saya mau sudah melakukan inovasi di keluarga saya untuk melakukan mungkin CCTV. Ada teknologi apa di kalian yang pernah kalian inovasikan selama ini? Belum pernah? Dalam hidup? Belum pernah? Mungkin dulu waktu sekolah mengupayakan untuk Zoom pertama kali, bagaimana pendapatnya? Dari siswa yang ada mengalami kendala, mungkin yang pengajarannya itu lebih suka offline, terus sinyalnya jelek, di rumah tidak pasang wifi, terus biaya terutama karena COVID, orang tua kalian masih bekerja? Masih? Ada yang dirumahkan? Dirumahkan. Tapi sekarang ini udah kembali dapat kerjaan baru? Udah? Rata-rata orang tua kalian kerja di perusahaan swasta atau perusahaan negeri? Halo? Swasta? Swastanya daerah mana? Ada yang di luar provinsi? Enggak ada, dalam kota? Dalam kota semua? Ya. Nah itu tadi kenapa kita harus mengimplementasikan, itu harus yang pertama kali yang dipikirkan kalian itu harus minimalkan resiko dan kegagalannya dulu. Kalau setiap pekerja itu kita harus memperhatikan keselamatannya dulu, atau mata kuliah keselamatan kerja K3. Mungkin di beberapa banyak perusahaan pun harus seperti itu. Seperti halnya kalau di rumah kalian ada yang dibangun dekat Menara Sutet. Menara Sutetnya dibangun di dekat rumah. Ada? Atau mungkin tanahnya dibuat pembangunan Menara Sutet? Enggak? Wah, kalau ada itu tiap tahun dapat pemasukan. Tapi jeleknya kalau diri kalian dekat menara itu biasanya kena radiasinya. Betul? Nah, selanjutnya setelah kalian meminimalkan resiko dan kegagalan, yang kedua harus menghitung efisiensi biaya dan anggaran. Apakah di sini ada yang orangnya paling mengirit? Satu hari habis berapa? 10.000. Lah pas kemarin waktu SMA kan semua pembayaran gratis, tinggal uang saku. Uang sakunya berapa? 10.000 cukup? Cukup. Kalau
Lah waktu kuliah ini 10.000. Buat dikasih orang tua 10.000 bisa berangkat. Berangkat pulang. Yang penting ada bensinnya. Ada bensinnya. Lah terus motornya nggak dibelikan oli? Itu kan urusan orang tua kan. Lah itu dimarahin masnya itu. Gitu. Nggak beli buku? Beli pulsa? Sebenarnya seperti halnya kalian sekolah pun juga memikirkan seperti ini, seperti memilah resiko. Kenapa kok kalian memilih di Kudus? Resikonya dekat sama orang tua, tidak ngekos. Kalau naik bus sekali jalan atau 2 kali jalan? Kalau seadanya naik bus kali jalan. Ada noh dari sini ke rumahmu? Ya. Pak Heri berharap kalau di Kudus ini harus ada yang namanya seperti BRT. Oh iya Pak, betul. Kalau di Semarang sendiri dari terminal Terboyo sampai ke Ungaran katanya 2.000. Asal tidak pindah. Enggak, pindah rute enggak masalah, yang penting jangan keluar dari halte. Halte masuk, transit, masuk lagi. Enggak masalah. Sistemnya kayak gitu, dilempar. Itu kalau kalian pakai kartu pelajar 1.000. Kalau kalian veteran 65 ke atas 1.000. Ya yang bayar kan pemerintah. Itu programnya pemerintah. Di Jawa Tengah itu cuma yang belum itu dari Jawa bagian Muria yang belum. Kasihan sendiri, tidak ada kereta, tidak ada bis BRT. Oke, setelah melakukan efisiensi biaya, kalian pasti perlu yang namanya kelancaran transisi dan adaptasi. Sebelum kalian melakukan perubahan teknologi, pasti perlu adanya transisi yang memungkinkan. Mungkin dari halnya kalian mungkin sebelum kuliah bisnis digital, kalau diwajibkan minimal punya laptop, kalian udah siap? Bagaimana? Kan kalian berharap diajarkan banyak praktek kan? Tapi kalau tidak ada device-nya bagaimana? Sebenarnya kalau bisnis digital banyak alat Pak Heri ingin ajarkan, seperti halnya pengoperasian mesin EDC, mesin yang kayak di kasir-kasir itu dari kasirnya itu ada tampilan buat menu mungkin totalan, terus inventory, terus itu nyambung ke kartu kredit, terus ada NFC-nya. HP kalian ada NFC-nya? Buat pengisian etol, saldo etol. Kalau ada NFC-nya kan kalian beli etol tidak perlu ke Indomaret, tinggal isi ke HP kalian. Ada kebayang? Mungkin searching penggunaan mesin EDC. Itu alatnya itu seperti HP Android tapi dipasangkan sama print.
print thermalnya udah satu paket BRI Link. Itu fiturnya banyak sekali, bisa kalian manfaatkan kalau seandainya kalian membuka sebuah usaha toko, mungkin usaha seperti bimbel pun juga diperlukan. Pak Heri juga sudah banyak survei di lapangan, seperti bisnis UMKM pun mereka tidak banyak menggunakan mesin kasir seperti itu. Mereka kalau memberikan nota ke ojek online masih manual nulis. Padahal kalau pakai mesin itu tinggal klik keluar, tarik mesin thermalnya. Kertas thermal, print thermal. Print thermal itu harganya sekitar 5.000-an. Itu berapa gulung itu? Itu jenis kertas thermalnya ada banyak sekali, ada yang cepat hilang, ada yang masih bertahan. Kalian ada yang pernah nyimpan kertas thermal yang isiannya hilang? Padahal isiannya itu ada kode voucher untuk makan gratis. Lah itu kertasnya sendiri pun ada banyak jenis. Dari belajar kertas pun ada banyak sendiri. Ini dari kalian perlu juga itu. Tapi kenyataannya di prodi digital device-nya perlu masih menggunakan minimal itu laptop saja. Kemarin Pak Heri juga sudah melakukan pengajuan alat. Mungkin dari kalian agak iri dengan anak di teknik industri kan ada labnya sendiri, lab untuk melakukan produksi. Tapi kalau untuk bisnis digital kan tidak ada, cuma butuhkan beberapa device saja. Mungkin device di lingkungan bisnis sekarang ini yang paling populer itu apa? Kalian mungkin ada yang tahu? Paling populer seperti tadi yang Pak Heri sebutkan, ada selain mesin EDC, ada lagi? Enggak ada. Semuanya masih terperangkap ke satu komputer. Mungkin alat yang lain enggak ada. Print thermal, print yang tadi, printnya aja mungkin kalian bisa ngeprint pakai Bluetooth. Tahu? Pernah membayangkan? Saya pengen bisnis tinggal ngeprint itu. Itu print thermal itu pakainya bukan tinta, pakainya seperti cetakan panas. Kalau kalian habis ngeprint itu tintanya kertasnya panas. Nah, kenapa dinamakan print thermal? Panas. Kalau print yang biasa kan pakai tinta, boros tinta. Kalau itu kan agak ngirit sedikit. Tapi kenyataannya di lapangan banyak UMKM yang nggak pakai itu, belum diedukasi. Lah kalian pakai print biasa ora ribet. Kalau misalnya habis jual gorengan, ribet Pak. Ngetik laptop dulu. Kan kalau pakai itu kan tinggal kalian tekan tombol keluar, disobek. Itu sangat diperlukan. Lanjutnya, setelah melakukan transaksi dan adaptasi pasti perlu untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuan bisnisnya tadi seperti mendapatkan banyak keuntungan. Setelah keuntungan itu kita mengukur keberhasilan dan dampak. Dari keberhasilan dan dampak itu kita perlu yang namanya monitoring hasil. Mungkin dari kalian pernah melakukan analisa produk kalian itu pertama kali booming, tapi akhir-akhirnya itu menurun. Ada yang pernah mungkin cari-cari di lapangan, ada yang pernah mengalami beberapa produk yang di lapangan ada
Halo. Ada? Kalau saya lanjutkan. Sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk langkah pertama dan kedua kita lakukan analisis kebutuhan dan evaluasi teknologi. Sebelum kita melakukan pengadaan barang seperti tadi print thermal, kita analisis kebutuhan perlu apa? Sangat diperlukan tidak. Terus selanjutnya kita menghadirkan mungkin sewa mesin aplikasi kasir, sewa website. Terus kalau kalian yang fotografer pun pengadaan aplikasi seperti editing Studio Light pun tiap hari itu tiap bulan pun tiap tahun bayar. Terus pengadaan aplikasi Photoshopnya pun harus benar-benar itu yang pro bayar. Itu pun juga harus dianalisa kebutuhan. Tidak serta merta langsung pakai aplikasi crack. Mungkin aplikasi dari laptop kalian crack-crackan. Ini Pak Heri juga crack-crackan ini di kanan itu masih aktif Windows belum saya benarkan. Ya, kalau kalian seperti halnya mungkin perusahaan pun juga harus semua aplikasinya harus berbayar. Kalau ketahuan tidak berbayar mungkin kena inspeksi hak cipta. Oke. Terus ini analisis kebutuhan itu apa aja? Identifikasi masalah atau peluang, tentukan tujuan, libatkan stakeholder. Kalian tahu istilah stakeholder itu apa? Stakeholder. Stakeholder itu orang-orang yang terlibat. Orang-orang yang terlibat kalian untuk melakukan perubahan transisi teknologi itu. Siapa saja. Mungkin di rumah kalian mau pengen buka usaha. Usahanya itu mungkin usaha laundry. Ada berencana seperti itu? Mungkin mau di rumah mau usaha apa? Laundry atau membuka jasa ekspedisi? Jasa ekspedisi. Dari sebelum membuka jasa ekspedisi kalian harus mengidentifikasi peluang ekspedisinya itu bakal ramai atau tidak. Kalau di Kudus itu di perempatan Kajaksan itu ada namanya itu dulu Tiki. Tapi ternyata Tiki itu sepi. Ya? Sekarang masih ada? Ada dulu Tiki yang paling enaknya itu pengirimannya agak sopan Tiki. Tapi ya emang agak mahal. Terus promonya tidak terlalu beda jauh sama JNT. Kalau JNT kan dalam pengirimannya kurang sopan, barangnya sering dibanting katanya. Nah, terus ini tentukan tujuannya dulu. Terus libatkan stakeholder. Libatkan stakeholder kalau dari aplikasi pembukaan bisnis pengiriman itu yang kalian libatkan siapa ya yang latih itu dilatih. Setelah itu, setelah analisis kebutuhan, evaluasi teknologi. Evaluasi teknologinya seperti riset solusi, bandingkan fitur dan harga vendor, pertimbangkan skalabilitas integrasi. Oke, selanjutnya langkah ketiga, menyusun rencana implementasi bagian pertama. Rencananya itu
jadwalkan implementasi timeline tahapan tenggat waktu. Setelah jadwal implementasi meluncur, kita lakukan anggaran seperti pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita kelola sumber daya yang diperlukan seperti manusia dan teknisnya. Manusia dan teknisnya apa? Teknisnya itu biasanya ada orang SDM yang dikerjakan itu mungkin SDM-nya itu ahli IT. Kenapa kok dibutuhkan ahli IT? Mungkin kalau seandainya printernya rusak bisa sekalian diperbaikin. Itu bisa menghemat anggaran perencanaan pengubahan teknologi itu. Mungkin dari kalian melakukan usaha itu yang penting bisa menyambi apa aja. Mungkin kemarin dari cerita teman saya yang membuka bisnis fotokopi itu kan mereka menyediakan SDM seharusnya menjaga fotokopian dan lain-lain, tapi kenyataannya dari dia itu menyambil membuka sambilan itu jasa penyetaan kartu. Ternyata dari itu orangnya itu mengambil bisnisnya sendiri di fotokopi tersebut. Tapi kenyataannya untungnya dari orangnya itu yang dikerjakan bisa melakukan. Tadi tidak masalah. Sebenarnya kalau dalam melamar bekerja itu yang dibutuhkan yang pertama kali itu mampu bekerja di bawah tekanan. Kenapa kok dalam perusahaan banyak yang dibutuhkan orang yang mampu bertahan di bawah tekanan? Karena setiap kebutuhan perusahaan itu tidak selalu monoton, pasti ada yang namanya perlukan ABCD dan lain-lain. Dari kalian ini perlu belajar banyak ilmu dulu sebelum nanti bekerja di perusahaan itu yang multi talent. Selanjutnya, langkah selanjutnya penyusunan rencana implementasi yang selanjutnya itu pelatihan karyawan yang efektif dan berkelanjutan, manajemen perubahan strategi, mitigasi resistensi, dan komunikasi secara transparan dan teratur ke semua pihak. Nah, ini seperti pelatihan karyawan itu nanti ada mata kuliah sendiri tentang SDM, MSDM, manajemen sumber daya manusia, mengelola sumber daya manusia yang efektif itu bagaimana. Terus seperti menentukan umur, terus kualifikasi, job desk, dan lain-lain itu di mata kuliah sendiri. Nanti ada. Terus manajemen perubahan atau strategi itu ada juga di manajemen operasi dan lain-lain itu ada sendiri. Terus selanjutnya komunikasi transparan dan teratur dan ke semua pihak itu ada komunikasi bisnis. Itu mungkin nanti ada sendiri. Ini cuma gambaran implementasinya. Oke, lanjut. Langkah keempat dan 5 kita lakukan uji coba dan implementasi dan evaluasi. Yang pertama kali sebelum kalian melakukan perubahan teknologi itu yang terakhir itu lakukan uji cobanya dulu, pilot project, identifikasi masalah. Kalau dari kita anak komputer, Pak Iri itu anak komputer. Komputer kan ada yang namanya error. Ini dari kalian anak bisnis digital, kapankah menemukan suatu masalah seperti error? Error orangnya atau error? Kalau yang namanya kalian kan bercimpung di digital, yang namanya kalau dalam melakukan uji coba ada terkendala error itu tidak sampai marogoh kocek sedalam mungkin. Mungkin kalau kalian anak teknik sipil pun perlu yang namanya perencanaan itu serba matang.
seperti sebelum melakukan pembangunan, kalian ada yang pernah dekat sama teman saudara kalian yang teknik sipil pakai alat seperti kayak kamera mengukur struktur tanah. Teknik sipil, teknik geodesi. Lah itu pakai itu pun juga digunakan untuk melakukan perencanaan pembangunan di kontur tanah. Kalau seandainya itu sebelum dibangun tanahnya itu tanah rembes, itu pembangunannya akan mengalami kerugian yang besar. Mungkin ada yang seperti halnya itu kalau di Semarang itu tanahnya itu kegerus, ada yang seperti kayak tanah longsor kan. Tapi kan kalian anak digital kan paling kerugiannya mungkin kayak editing foto, mungkin kerugiannya cuma kerugian waktu aja. Mungkin melakukan editing video, ada klien komplain, Pak, fotonya itu tidak bagus, bisa kalian edit lagi. Mungkin yang dibutuhkan itu cuma waktu, kerugian waktu. Mungkin terus selanjutnya kayak video pun juga waktu juga. Kalian pernah pakai ya istilah render. Kalau pakai video itu pakai render itu perlu waktunya lama. Kalau render kalau pengen cepat itu minimal komputernya itu Core i7 i5. Cepat itu, nanti rendernya cepat. Kalau pakainya Celeron, laptopnya yang ada yang Celeron, laptopnya Pentiumnya yang Celeron, laptopnya pada Core berapa? i3, i5 udah lumayan. Yang penting nanti bisa Photoshop, udah bisa melakukan editing. Lanjutnya setelah uji coba, kita lakukan implementasi secara bertahap. Dari implementasinya itu kita melakukan uji coba, ternyata di lapangan itu banyak sesuai kebutuhan. Ada kebutuhan yang di luar dari budgetingnya. Seperti halnya mungkin dari kalian dalam melakukan perencanaan, mungkin berangkat kuliah di sini. Itu kita udah tahu, uangnya udah pas 10.000. Tapi kenyataannya di tengah jalan itu bannya bocor, bannya ganti, ada keuangan yang di luar duga. Ada yang pernah? Ada yang mengalami? Setelah melakukan perjalanan, uangnya cukup saya paskan 10.000, tapi di lapangan bannya bocor. Ada? Harus pakai uang lebih kan? Nah, seperti itu. Dalam implementasi teknologi pun juga seperti itu. Seperti itu. Pertanyaannya, implementasinya itu perlu mungkin teknologinya itu perlu yang namanya kertasnya habis, terus perlu pencahayaan, terus perlu yang namanya CCTV dan lain-lain. Setelah melakukan implementasi bertahap, kita perlu hanya evaluasi dan monitoring kinerja atau feedback perbaikan metrik dan keberhasilan. Faktor kunci keberhasilan yang pertama itu pasti dukungan manajemen puncak. Kalau kalian ownernya, dari setiap keberhasilan pasti ya diutamakan itu senyum dari bos. Kalau bosnya senang, kalian pun juga senang. Kalau dari pekerjaan kalian membuat berhasil, minimal itu bosnya itu senyum dulu. Soal urusan fee dan lain-lain ke belakangan. Itu biasanya Pak Heri dulu seperti itu. Kalau kinerjanya baik itu biasanya dikasih uang tambahan seperti tips dan lain-lain. Setelah itu, setelah dukungan puncak, keterlibatan karyawan. Mungkin dari kalian keberhasilan dari suatu perubahan teknologi itu mungkin SDM yang terlibat. SDM terlibat itu seperti apa? Kalau
SDM-nya itu kerjanya asal-asalan, nanti biasanya hasilnya dari perubahan teknologi itu ada yang mengalami keganjalan. Nah, seperti banyak perusahaan itu mereka selalu mengapresiasi karyawannya sendiri. Tanpa karyawan itu perusahaan tidak akan berkembang. Setelah keterlibatan karyawan, lakukan komunikasi yang efektif. Mungkin dari kalian yang sering dalam bekerja itu lakukan komunikasi yang efektif itu seperti apa? Jangan melakukan pembicaraan di luar pekerjaan. Mungkin ada yang sering yang ngegosip, harap direm di usaha itu. Mungkin ada yang kalian pernah mengalami berbagi kebaikan, ada yang orang lain yang nggak suka. Nah, seperti itu. Berbagi kebaikan sama keburukan itu lebih dekat, terutama itu di orang yang kalian dekati dahulu, dari seperti orang tua, keluarga dan lain-lain. Kalau di luar itu biasanya ada yang orang yang nggak suka. Mungkin dari kalian anaknya berhasil keterima sebagai pegawai negeri, mungkin dari orang tua suka, tapi dari saudara kalian, tetangga kalian ada yang nggak suka. Komunikasi efektif. Terus komunikasi efektif itu apa? Kalau dari perusahaan itu kita lakukan rahasia, seperti mungkin rahasia dari perusahaan harus dikontrol. Biasanya kalau kita melakukan interaksi yang lebih itu mungkin ada yang sesuatu yang bocor, mungkin bisa juga melebar ke tempat lain, bisa malah kerugian dari perusahaan. Ada yang pernah ada influencer melakukan tentang suatu perusahaan yang sering sharing banyak ke karyawannya, nggak perlu tahu-taunya karyawannya itu keluar membuka bisnis yang sama karena mendapatkan ilmu yang dari perusahaan. Itu biasanya banyak perusahaan yang mengalami seperti itu. Setelah komunikasi yang efektif, kita lakukan pelatihan yang memadai. Pelatihan yang memadai sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Selanjutnya fleksibilitas. Setelah pelatihan memadai, kita harus fleksibilitas itu setiap ada tikungan kita harus menyesuaikan. Baik, ini itu di kasusnya itu implementasi CRM. CRM itu sebuah sistem operasi ya dari perusahaan untuk menghandle seperti halnya marketing. Ini contohnya itu seperti perusahaan jual beli seperti minimarket dan lain-lain. Itu perlu yang namanya implementasi CRM. Mungkin dari kalian di rumah kalian mungkin ada yang berinovasi, pengen melakukan uji coba apa di rumah kalian, mungkin ada gambaran. Terus ini studi kasusnya seperti implementasi CRM. Itu kita analisis kebutuhan dulu, apakah dari CRM itu dibutuhkan. Ini analisis kebutuhannya itu seperti retensi pelanggan. Tahu retensi pelanggan itu apa kalian? Retensi, kalau retensi pembelian berulang. Kalau dalam bisnis kan, ternyata bisnisku seringkali banyak pelanggan yang berulang membeli. Apakah dari pelanggan yang membeli itu kalian tidak memunculkan teknologi mungkin untuk rekaman pelanggan yang favorit, mana nanti kita memberikan sebuah reward bagaimana, terutama perusahaan yang paling sistem perusahaan yang paling tentang retensi pelanggan itu seperti halnya memberikan bingkisan bentar lagi hari raya, bingkisan hari raya. Kan kalian bisa tahu mana pelanggan yang potensial saya berikan bingkisan hari raya dan siapa. Setelah retensi
personalisasi marketing. Personalisasi marketing itu kita dari sistem marketingnya itu perlu namanya kebutuhan tidak untuk melakukan ekspansi marketingnya. Butuh yang namanya CRM itu. CRM itu nanti mengelola semua data-data bisa digunakan untuk marketing. Selanjutnya efisiensi layanan. Efisiensi layanan dari aplikasi itu kita bisa menganalisa layanan mana aja yang diperlukan. Selanjutnya evaluasi teknologi seperti perbandingan vendor. Apakah dari kalian ada yang mendengar istilah vendor? Vendor apa? Pihak kedua dari penyedia layanan. Mungkin dari wedding yang tidak bisa mengatasi, mereka menyewa vendor. Aplikasi-aplikasi dari aplikasi minimarket pun ada yang pakai vendor, kasir pun pakai vendor, AI pun pakai vendor dan lain-lain. Ini kalau dari CRM itu vendornya itu ada yang Salesforce, HubSpot dan Zoho. Mungkin kalau dari akuntansi ada aplikasi akuntansi sendiri, ada Zahir, terus apalagi banyak lagi. Itu harus mahirkan. Kalau kalian untungnya enggak akuntansi, kalau akuntansi harus sertifikasi aplikasi Zahir supaya kalian benar-benar dipercaya mahirkan aplikasi akuntansi itu. Kalau anak bisnis digital kan yang penting editing sama analisa. Mungkin bermain ke tadi CEO search operation, mencari keyword yang trending sekarang. Nah, ini Salesforce itu apa sih? Topics we will be covering in this video. First, we will understand the importance of using Salesforce and why it is required. Once we understand the importance of it, we will move on to understanding what Salesforce. Before directly pass by, with the advent of computers, companies made use of Excel sheets and documents for managing their data. So was it all okay now? No. It is because this and cost-effective CRM software and providing it entirely online as a service. This was the primary idea. CRM platform are that a CRM system helps you go deeper with all your metrics and data. That is, you can use your CRM platform to gather, tabulate. Itu aplikasi Salesforce itu pengelolaan penjualan. Selanjutnya ada HubSpot. Happy New Year. In 2022, our #1 resolution. In fact, let's walk through a handful of the new features and updates we past 1,000 integrations. Each of you are looking for specific ways to center and fulfill your customers' needs. And with over 1,000 apps, there's something perfect just for you. Want help navigating it all? Pop the champagne. We're celebrating this milestone with a curated collection of customers' top-rated, HubSpot certified, and G2 leader-built apps. This special edition collection is full of integrations with high customer value. Marketers, did you know that attribution reporting is one of the best ways to see which of your efforts have your customers going wild? Now you can bring attribution reporting into the Campaigns tool. This duo is a no-brainer. Duh! Campaigns align your team around specific, goal-driven initiatives. Identify what has generated new contacts, deals,
and revenue, so you can do more of what works and less of what doesn't to see your ROI grow. Hear that? We love engines around here. Specifically, Workflows, our automation engine. What about automating those repetitive business processes that aren't? Automate your most repetitive recurring tasks. Data cleaning. No need to see extra hub DB tables that don't pertain to you or specific users on your crew. Zoho CRM is a robust CRM software that gives your business for your organization. Zoho CRM can be easily tailored to suit your business needs. With its user-friendly interface, it lets you create and by suggesting the best time to contact a prospect. Highlighting an saya share itu bisa dibuka sendiri aplikasi Yoho, Salesforce, HubSpot itu sebenarnya sama. Kalau di lokal pun banyak penyedia, ada yang bikin sendiri aplikasinya. Mungkin dari bidang kalau itu pakai vendor itu, kenapa kalau kalian orangnya benar-benar bukan dari IT. Kalau IT kan lebih suka membangun sendiri. Kalau kalian anak non IT kan pakainya vendor saja, udah ada pelayanannya, ada pengembangnya dan lain-lain. Tapi resikonya yaitu apa? Ada uang pajak tahunan. Kalau kalian udah tahu nanti programnya Pak Prabowo itu PPN 12%. Barang-barang apa saja? Mewah. Kalian mewah juga enggak? Lah kan orang kan produk mewah juga. Harusnya gitu. Kalian mewah juga, jangan di seperti sebutan tadi Mas tadi. Kalau sebutan tadi kan nggak mewah. Mewah itu apa? Harga dirinya. Tapi ya di trending topik sekarang ini itu cewek-cewek sekarang kok aneh-aneh ya. Seperti itu kemarin itu yang trending yang nyanyi Nisa Sabian. Nisa Sabian itu malah mereka dia memilih yang suaminya orang ketimbang yang fresh graduate. Ya? Lah ya kan aneh kan sekarang ini ada anak cewek muda yang sama kakek-kakek. Ya itu mungkin ada kesalahan zaman mungkin ya. Seperti lagunya Cicak Rawo. Lagunya Cicak Rawo trending topik sekarang. Oke, selanjutnya ini kita lakukan rencana implementasi, jadwal per modul, anggaran tim, pelatihan. Setelah itu uji coba, lakukan evaluasi. Kesimpulannya, dari implementasi teknologi yang sukses kita lakukan ringkasan penting, perencanaan matang, dampak positif, dan ajakan untuk bertindak, misalnya konsultasi, workshop, dan lain-lain. Terima kasih. Lanjutnya ini sebelum berakhir bisa di-scan. Nanti setelah selesai boleh pulang. Bisa? Bisa?